Sebelumnya, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak Nadia? Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Ayu Nadia Alawiyah, sarjana ekonomi. Hmm. Saya lulusan dari UIN Raden Fatah Palembang, angkatan tahun 2024. Eh, saya merupakan anak kedua dan tiga bersaudara. Hmm. Dan saat ini saya berumur 25 tahun. Baik, baik, baik. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Kak Nadia dari yang umur 25 tahun sekarang ini bisa mendirikan MR Zupa Palembang yang dikenal sampai dengan pelopor Zupa Sub di Palembang saat ini? Baiklah, mungkin di umur saya yang tergolong muda ini, mungkin sebagai pembisnis muda, saya belum bisa dibilang benar-benar mandiri, karena Baik. saya juga masih dibantu sama orang tua saya. Hmm, Yang jadi Mister Zupa Palembang ini, izin menjawab terlebih dahulu, iya. sebutan itu sebenarnya Mister Zupa Oh, dari Mister Zupa, baik. betul itu Mister Iya. Zupa. Jadi Mister Zupa ini dibentuk tahun 2010. Kita dulu Hmm. bukanya di pelantaran kampus di Palembang. Hmm. Jadi daerah situ tuh termasuk terkenal di kota Palembang. Jadi kita buka di situ 2010 dan kebetulan yang buka itu bunda saya. Oh, gitu. Dari situ sampai lah sekarang. Tapi kita setelah dari situ kita mengalami banyak hal juga. Mungkin nanti bisa saya jelaskan. Oh, baik, baik. Oh, jadi itu bisnis keluarga gitu ya, Kak? Dari awal mulanya itu. Betul. Jadi ini bisnis Hmm, keluarga sampai saya sebagai owner cabangnya. gitu, baik. Lalu dari Kak Nadia ini tantangan terbesarnya apa sih yang dihadapi saat merintis usaha Mister Zupa itu dari kontainer kecil ya katanya, dari kontainer kecil di pelataran kampus sehingga berkembang menjadi kafe dan cabang usaha. Oke, mungkin dari saya lihat dari awal pembentukan itu kan lumayan berat kan, apalagi Zupa itu termasuk jenis makanan yang kelas menengah atas. Jadi Hmm, kebanyakan orang Palembang itu tidak mengetahui apa itu Zupa sup. Makanya sedikit berat juga karena kebiasaan orang Palembang itu datang kumpul itu makan pempek oh iya, yang iya, iya. literally makanan khas dari Palembang sendiri. Jadi di Hmm. saat kita memperkenalkan apa itu zupa itu lumayan berat juga tantangannya. Karena kebanyakan orang Palembang itu menyukai hal-hal yang berbau makanan pedas. Gitu. Sedangkan Mister Zupa itu sendiri adalah makanan sehat Mm-mm. yang minim perminyakan, minim juga micin-micinan. Hmm. Jadi sedikit sulit awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun setelah itu kita lebih menekankan strategi mencari customer yang memang mempercayai Mister Zupa itu sebagai brand pertama masuk Zupa di Palembang itu sendiri. Gitu. Jadi kita terus meyakinkan kepada customer bahwasanya Zupa itu memang makanan yang sehat, bisa dijadikan makanan pengganti nasi yang selama ini kita gunakan sebagai makanan pokok Oh tersebut. iya, gitu. Setelah dari situ, alhamdulillah Mister Zupa mengalami uh, banyak perubahan, pergantian struktur dan karyawan juga Hmm. sam dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Palembang itu sendiri. Akhirnya kita mencoba untuk membuka kafe dari situ. Dari pertanyaan sebelumnya berarti tadi Kak Nadia serta itu juga sudah meyakinkan konsumen agar bisa memberikan sensasi yang baru kepada konsumen itu tadi ya Kak melalui Mister Supa yang dimana Palembang itu sukanya yang pedas-pedas gitu ya. Jadi dari Kak Nadia sendiri memiliki ide bisnis seperti Mister Zupa ini. Wah, baik. Dari tahun 2019 itu
Mister Zupa sempat mengalami penutupan ya Kak ya dari itu faktor dari COVID. Oh, faktor dari apa ya Kak? Mungkin faktor apa saja sih yang menyebabkan Mister Zupa ini sempat mengalami penutupan usaha pada tahun 2019 tadi? Oke, mungkin selain dari faktor internal, Hmm. Mister Zupa Coffee and Shop juga kita juga sempat mengalami dari eksternal dan luar, di mana COVID itu sempat Oh ya, membuat konsumen itu tidak berani buat keluar iya rumah, betul. terus tidak percaya buat bayar dalam bentuk Iya. cash, di mana kemarin tuh cash itu belum terlalu kan bukan cash gitu, lebih tepatnya kiri itu belum terlalu Oh dikenal iya 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 juga kan. iya. Jadi ada beberapa kendala sehingga kita mengalami penurunan omset. Hmm. Dalam hal itu, setelah keputusan dan musyawarah bersama antar anggota keluarga, akhirnya kita memutuskan buat closing Zupa, Mr. Zupa Cafe. Uh, Selain daripada itu juga kan mengingat penumpukan biaya atau beban biaya-biaya yang harus ditanggung sama Mr. Zupa juga lumayan besar. Hmm. Di mana kita juga perlu kita juga ada beban beban hutang kepada supplier seperti supplier susu, supplier ayam. Jadi juga harus dipertimbangkan untuk hutang itu. Terus beban gaji karyawan itu kan termasuk juga bagian dari pengeluaran yang harus kita keluarkan. Lebih dari itu listrik, beban air itu juga harus kita pertimbangkan sehingga kita dengan keputusan berat memutuskan buat closing di Zupa. Gitu. Di tahun 2022 juga ini ya Kak lagi COVID-nya yang emang ekonominya lagi krisis banget. Jadi emang usaha mungkin banyak yang tutup gitu ya Kak. Lalu bagaimana cara Mister Zupa ini bangkit kembali setelah mengalami masa sulit dan akhirnya bergabung sebagai UMKM di Palembang Iwakfat tadi? Oke, ini jawab. Iya. Jadi Mister Zupa itu kan termasuk makanan yang lumayan berkelas di kelasnya. Jadi tidak orang-orang beropini kalau Mister Zupa itu masuk khususnya makanan itu tuh tidak bisa buat tuh memang berat. Awalnya juga kita yang Gen Z ini meyakinkan kepada bercustomer. turun juga di jalan bisa ada beberapa customer yang memang suka sama Zupan, memang nggak harus ke kafe dulu, dia bisa jadi habis setelah jogging dia makan masuk karena berpikir makanannya kita sehat. Kita juga makanan juga nggak ada minyak, nggak ada micin-micinan. Jadi ada beberapa golongan orang yang sudah menghindari kan makanan-makanan seperti itu. Jadi setelah perdebatan panjang itu kita mencoba mencari dalam artian kita cari itu kemana produk itu harus kita jual. Jadi pertama-tama ada beberapa tempat yang kita lihat, terus kita observasi apakah tempat itu tuh cocok buat kita buka usaha di situ. Ternyata ada beberapa kendala yang sehingga kita tidak bisa buka di situ. Setelah kita berjalan beberapa tempat, kita lanjut melihat Kabang Iwakfat tadi atau KI di Palembang. Setelah melihat, ternyata hari Sabtu dan Minggu itu merupakan hari di mana orang-orang tuh melepas aktivitas kerja karena Palembang itu kan kota besar. Gitu. Jadi kotanya para pekerja. Makanya hari Sabtu dan Minggu itu dipakai orang-orang untuk jogging pagi di Kabang Iwakfat tadi. Oh, seperti Car Free Day gitu ya kak ya? Betul sekali. Jadi gitu. pemerintah kota mengadakan Car Free Day hari Sabtu dan Minggu untuk orang-orang berjalan keliling-keliling. Setelah dan pemerintah kota juga itu
melakukan semacam merangkul swasta-swasta, wirausahawan, terus beberapa pedagang-pedagang kecil buat masuk ke UMKM mereka dengan beberapa persyaratan seperti adanya sertifikasi MUI, terus kayak Hmm. sertifikasi HA, sertifikasi bahwa itu tuh dagangan kita tuh memang bisa kita dagangkan. Setelah pengajuan tersebut, bisa bergabung sama UMKM tersebut. Dan Hmm. alhamdulillah hari Sabtu dan Minggu itu omset kita itu per hari bisa mencapai 200 upah untuk hari Sabtu dan hari Minggu 300 sampai 400 upah. Oh, Masya Allah, banyak Dan sekali. bagus sekali. Malahan ketimbang kafe yang notabene punya kita Iya. sendiri, yang kita masukkan menu-menu lain, Supa itu tertutup jadinya deh. Oh, gitu. Karena orang tuh lebih cenderung beli nasi goreng kita, kue tiaw kita, Iya, iya, iya. kebab. Jadi Ah. Supa itu tuh ketutupan. Padahal Supa itu tuh brand pertama kita. Oh, iya, iya, iya. Karena Setelah juga kita langkah juga buka, gitu ya. betul, setelah kita Mm-mm. buka food court itu, orang justru lebih memilih membeli Supa ketimbang memilih makanan lain. Itu Gitu. marketingnya bagus. Ah. Dan alhamdulillah kita juga punya rumah produksi sendiri untuk pastry. Hmm. Jadi insya Allah kedepannya berjualan di Car Free Day. UMKM itu. Betul Oh, sekali. gitu. Baik. Oke, Kak. Izin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Setelah Mister Zupa ini berkembang, apa strategi yang dilakukan untuk menjaga kualitas produk itu sendiri dan mempertahankan kepercayaan pelanggan hingga saat ini kepada Mister Zupa nih, Kak? Oke, mungkin dari 2010 sampai sekarang mungkin sudah 16 tahun Iya. kita suka berdiri. Jadi dalam segi ini udah banyak reformasi yang terjadi, di mana awalnya kita menggunakan cup sejenis mangkuk khusus dalam tegangan tinggi. Oh, Jadi mangkuk itu dulu bisa dibeli. Jadi orang membeli Supa itu sekaligus membeli mangkuknya. hmm. Tapi seiring berjalannya waktu, mangkuk ini sulit juga untuk kita cari kan. Sehingga sedikit mengalami perdebatan, akhirnya kita memutuskan untuk mencoba mengganti mangkuk tersebut menjadi aluminium tray, di mana bentuknya seperti mangkuk. Oh, Dan iya. memang Oh ya. kelebihan dari aluminium itu sendiri itu bisa menahan panas. Jadi meskipun Supa itu dibawa pulang sama pelanggan atau di dine out, Supa itu tetap hangat sampai 5 jam ke depan, seperti itu. Selain itu juga kita mencoba meyakinkan kepada pelanggan, meskipun seiring berjalannya waktu Indonesia mengalami inflasi, bahan makanan mengalami kenaikan, kita berusaha untuk tetap tidak mengurangi rasa dan cita rasa yang ada pada Supa Group. Kita selalu bilang kalau misalnya kita mengalami kenaikan harga, kita selalu memberitahukan kepada customer bahwasannya kita tidak akan mengurangi porsi, mengurangi jumlah dan takaran yang telah ada, tapi kita cukup menaikkan harga dari harga jual pada biasanya. Oke. Lalu di Mister Zupa ini sudah berjalan dan bagaimana sih, Kak? Sudah seberapa besar pengaruh media sosial dan promosi digital terhadap perkembangan Mister Zupa hingga sekarang nih, Kak? Sekarang menurut saya pribadi yang tergolong generasi Z, media sosial itu sangat berpengaruh karena pada dasarnya kan teknologi itu dipegang sama Gen Z kan. Jadi Iya, betul, Kak.
kita aja bangun tidur sudah menggunakan handphone. Iya. Tidur lagi pasti handphone. Apapun kita kerjakan melalui handphone. Dan memang teknologi itu sangat cerdas juga. Jadi ini cukup mempengaruhi dalam segi iklan untuk Mister Zupa sendiri. Jadi kan kayak pernah saya bilang juga kalau Mister Zupa itu makanan yang tergolong sulit ditemukan di jalan. Iya. Jadi kita berusaha meyakinkan kepada customer dengan cara kita tidak mengendorse beberapa selebgram, tapi ada beberapa customer itu yang dengan sukarela kayak membuat review tentang makanan, terus memberikan ulasan di Google Map tentang Mister Zupa itu sendiri. Jadi kita lebih ke mempercayai trusting customer saja. Seperti itu. Untuk media sosial sendiri, Mister Zupa itu bisa diakses dari Instagram, Facebook juga. Selain itu juga dalam aplikasi juga kita sedia dari Gojek, GoFood, GrabFood, dan Shopee. Ini aja sih. Sudah merambah ke dunia makanan online ya Kak? Betul sekali. Justru Zupa itu sekarang orang lebih suka bawa pulang makanan itu. Oh, gitu. Makan bareng mungkin sama keluarga ya Kak ya? Betul sekali. Iya. Iya. Untuk kalau boleh tahu nih Kak, harapan dan rencana apa yang ingin dicapai Mister Zupa Palembang untuk perkembangan usaha kedepannya nih Kak? Mungkin kan saya sebagai cikal bakal penerus dari Mister Zupa ini memiliki keinginan besar bahwa Mister Zupa itu bakal ditaruh di satu tempat yang tetap. Jadi saya ada rencana ingin membuat Mister Zupa itu kembali menjadi kafe yang ramah, dalam artian kayak orang tuh cenderung memikirkan kafe itu termasuk mahal makanannya. Tapi saya akan membuat tempat makan Zupa itu menjadi tempat yang estetik kafe pada umumnya, tapi harganya termasuk terjangkau. Selain dari itu kan kita kan buka semacam food court kan. Food court itu tuh lumayan ribet dan cukup lama dalam segi persiapannya. Kita harus membangun tenda, membuka meja-meja, itu kan memakan waktu. Dimana saat ini yang sedang bekerja dalam hal itu tuh ayah kandung saya sendiri. Jadi beliau itu udah lumayan cukup lanjut usia beliau sudah 62, sehingga saya sudah tidak mengizinkan beliau kembali melakukan hal itu. Dan mungkin bakal mencari karyawan yang memang kuat di bidang itu juga. Baik. Jadi pertanyaan terakhir dari kami untuk Kak Nadia, ternyata sudah banyak pengalaman dan tantangan yang Kak Nadia dan sekeluarga hadapi untuk usaha ini agar tetap berjalan sampai sekarang, dari tahun 2010 sampai sekarang. Masya Allah, semoga usaha Kak Nadia selalu diberi kesuksesan, selalu ramah ya Kak ya, dimanapun itu gitu. Baik, kami mungkin dari ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Kak Nadia atas waktunya. Terima kasih Kak Nadia. Terima kasih ya Kak untuk pengalamannya yang sudah diberikan gitu. Semoga Mister Zupa juga makin berkembang ya. Amin. Makin merambah ke Indonesia mungkin ya, lebih seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih. Semangat juga.